Kulikers, gimana nih kabar kalian semua? Kembali lagi dengan aku Alisa yang akan nemenin Kulikers semua di season 2 ini dan tentunya di episode 3 Kulik-Kulik. Kulik-Kulik akan kembali hadir dengan berbagai informasi mengenai mahasiswa yang produktif, kreatif, inovatif, dan edukatif. Kulikers, kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya di universitas atau di kampus tuh biasanya ada dua jenis mahasiswa. Ada mahasiswa yang kupu-kupu, aka kuliah pulang, versus mahasiswa kura-kura, kuliah rapat. Kulikers, sebenarnya kalau misalnya kita memutuskan untuk menjadi mahasiswa kuliah pulang, enak sih, kayak kita nggak ada pressure, nggak capek, nggak harus menghadiri rapat sana sini, tapi rasanya kayak kita menyia-nyiakan nggak sih kesempatan kita untuk bisa kuliah. Karena kalau misalnya kita mau sedikit kerja keras nih Kulikers, kayak kuliah rapat atau jadi jenis mahasiswa kura-kura, itu tuh bakal banyak banget pengalaman organisasi yang nantinya bakal berguna di bidang atau dunia pekerjaan setelah Kulikers lulus. Iya nggak sih? Nah, kalau misalnya Kulikers, bagian yang mana nih? Mahasiswa kura-kura atau mahasiswa kupu-kupu? Kulikers, biasanya tuh orang-orang beranggapan atau punya ekspektasi mahasiswa tuh harus punya atau banyak ikut organisasi di luar kelas supaya nanti bisa banyak pengalaman yang bisa diambil. Cuman kalau kita nih ya sebagai mahasiswa suka takut nggak sih kayak overthinking kalau misalnya kita ngikutin banyak organisasi di luar kelas, takutnya nanti nilainya jadi jelek, terus make banyak absen yang ada di dalam kelas, terus kayak takut nanti misalnya nggak lulus SKS-nya harus ngulang. Pokoknya banyak banget gak sih kayak overthinking yang terjadi nih di dalam pikiran kita. Nah, kalian jangan khawatir, karena di Kulik-Kulik kali ini aku punya seseorang yang berhak untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran kalian. Gimana sih kayak caranya supaya kita bisa tetap aktif berorganisasi tapi nilai akademiknya juga bagus? Terus gimana sih kita punya banyak pengalaman tapi kita tetap fokus juga nih sebagai kewajiban kita sebagai mahasiswa yaitu belajar? Ini orangnya tepat banget. Langsung aja kita kenalan dulu ya Kulikers. Oke Kulikers, jadi di samping aku sekarang udah ada Kak Antonius Kevin Budi Saputra. Yeay! Oke, dadah. Ya, hai. Kakak biasanya dipanggil siapa nih? Antonius sih, nama panggilannya Antonius, tapi kalau kepanjangan suka panggilan Anton aja. Anton aja, oke. Jadi Kak Anton ini berhasil lulus dari Universitas Multimedia tahun kemarin, sekarang ya? Tahun ini dengan IPK 3,97. Wow, tapi di lain itu juga yang buat lebih kerennya lagi, Kak Anton ini punya poin SKKM sebanyak 165 ya Kak ya? Iya. Itu tuh kayak gimana ya caranya, kayak aku sendiri bingung gitu loh. Nah nanti kita langsung kulik-kulik aja nih Kak Anton, gimana tips and triknya nih. Nanti Kak Anton juga boleh kasih tips and trik ke Kulikers semua yang ada, yang nonton, tentang gimana sih bisa dapat akademiknya tuh bagus tapi organisasinya juga jalan kayak gitu. So, aku udah penasaran banget, aku yakin Kulikers juga semuanya udah penasaran. Langsung aja kita kulik-kulik Kak Anton. Oke, Kak Anton, pertanyaan pertama nih. Aku mau nanya, bagaimana sih kakak bisa ngumpulin SKKM sampai 165 poin? Kayak bisa diceritain nggak kakak tuh pernah ngikutin apa aja sehingga bisa sampai segitu gitu SKKM-nya? Ya ini karena udah 4 tahun mungkin ada yang lupa-lupa dikit ya. Yang jelas kalau menurutku cara dapat banyak SKKM itu bukan jadi panitia, tapi join organisasi. Beda ya jadi panitia sama join organisasi. Karena kalau join organisasi bisa jadi kegiatannya banyak gitu. Nah terus ya kalau memang niat iseng-iseng gitu ya ikutin aja banyak webinar tuh kan dapat dua ya kalau niat. Tapi kalau aku mostly dapatnya dari organisasi. Nah organisasinya apa aja? Pertama kali masuk UMN join itu Duta Anti Narkoba sama Mufomik. Terus semester 2-nya ikut kepanitiaan namanya Pride. Terus Pride itu BTW acara anak Ilkom juga deh, seingat gue. Terus sempat di DKBM. Oh DKBM ya? DKBM, UMN Eko, Himpunan Mahasiswa HMIF ya, Himpunan Mahasiswa Informatika. Terus ya kayaknya ada yang lupa sih ya, kurang lebih itulah yang aku ikutin.
Tapi dari organisasi-organisasi kakak punya nggak sih kayak pernah jadi ketua atau punya jabatan gitu? Oke, ya mungkin kebetulan juga ya, kebetulan di Duta Anti Narkoba itu jadi ketua, di DKBM itu jadi sekretaris bendahara, terus di himpunan juga jadi ketua. Wah, gila. Berarti hektik banget gak sih kalau misalnya ditanya tentang organisasinya tuh kayak padet gitu? Kalau secara organisasi sih ya biasa-biasa aja, ya nggak tahu ya, mungkin buat orang hektik tapi perspektif orang beda-beda lah. Menurutku masih bisa dihandle aja sih. Oke, ngomong-ngomong bisa dihandle, boleh dong kasih kayak tips and triknya, kayak apa nih strategi belajar yang Kak Anton gunain supaya bisa meraih IPK-nya juga tinggi sambil ya tadi aktif organisasi sana sini kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya ke aku balik ya, apa prioritas pertama, ya namanya kuliah ya pasti akademisnya dulu. Nah tapi kenapa kok aku support dengan banyak organisasi? Ya supaya aku punya pengalaman di dunia praktis gitu. Karena menurutku tanpa merendahkan yang cuman kupu-kupu ya atau kuliah pulang. Kuliah itu emang penting, datang ke kelas dapat mata kuliah itu penting. Tapi kalau cuma dapat itu doang, ya hidup kita ya gitu doang jadinya. Gitu-gitu aja. Ya, sedangkan kalau kita punya organisasi, pertama pasti dapat banyak teman, terus dapat pengalaman di dunia realnya tuh kayak gimana gitu. Dunia kerjanya gitu maksudnya? Iya, karena menurutku organisasi nggak 100% sama kayak dunia kerja sih. Dunia kerja itu menurutku a real different world ya. Tapi kalau di organisasi itu kayak sneak peek-nya dunia kerja gitu loh. Kan kita ketemu berbagai macam banyak orang tuh. Ada yang menjengkelkan, ada yang bisa diajak kerja sama. Nah itu tuh yang membuat kita belajar banyak. Nah kalau ditanya cara baginya gimana? Pertama 2 tahun pertama aku kuliah jujur aja kan online. Jadi sebenarnya cara bagi waktunya sangat amat mudah pas online. Karena mostly kegiatan juga online. Dan menurutku online ini adalah masa-masa di mana, apalagi aku ya, itu kan pertama kali menyentuh dunia online. Jadi ya karena masih banyak belajar dunia online juga, kayak gimana sih ngadain webinar, ngadain event online, ya bagi waktunya sebenarnya bisa lebih dalam tanda kutip mudah ya. Contoh kita punya beberapa device, join beberapa Zoom kan bisa. Nah tantangan itu justru hadir ketika udah mulai offline. Di tahun 2022 kebetulan jabatannya pas itu masih sekretaris bendahara DKBM selama 1 semester, kuliah offline tiap hari itu kelas dari 8 sampai 5, dan seminggu di informatika semester 5 tuh kelas labnya ada 4. Jadi hampir setiap hari ada lab. Nah makanya itu memang tantangannya mulai berasa di situ. Tapi kalau ditanya gimana cara baginya, ya yang pasti prioritasin untuk belajar itu secara efektif dan efisien di kelas. Jangan bawa tugas sih boleh, namanya tugas juga dikerjain setelah kelas, tapi jangan bawa pertanyaan-pertanyaan itu di luar kelas. Jangan sampai dosen udah jelasin tapi kita nggak mudeng, kita nggak tanya, nanti kita baru cari taunya belakangan. Itu menurutku sih nggak efisien ya. Jadi manfaatin waktu di kelas dengan sangat baik. Tapi kalau ditanya apakah aku selalu memperhatikan, ya 90% lah ya. Yang 10% ya kita sedekah dikit buat happy-happy lah sama teman-teman ya. Nah, terus nanti bagi waktu ke organisasinya ya disesuaikan aja dengan waktu-waktu di sela-sela itu. Karena menurutku waktu 24 jam sehari itu sangat banyak sih untuk melakukan semua hal. Gitu. Cuman lebih kayak kemau kitanya aja ya, mau capek atau pilih tidur aja di rumah. Betul. Karena kan orang beda-beda ya. Mungkin aku fokusnya ada di akademis, jadi juga belajar dan fokus juga di organisasi. Tapi ada yang memilih selesai kuliah ngapain, nongkrong misal. Ya nongkrong nggak salah sih, cuman kan beda perspektif aja. Pilihan jadi, hidup. Biasa yang merasa sulit membagi waktu, bukan sulit membagi waktu sih, lebih ke arah prioritas di hidupnya masih belum teratur dengan baik aja. Wah, jawabannya keren banget. Aku langsung termotivasi sih Kak, jujur keren banget, tepuk tangan dulu. Oke, ngomong-ngomong tadi kakak udah motivasi aku ya. Aku mau nanya nih Kak, dari segala yang udah kakak lakuin selama kuliah tadi, kayak memprioritaskan akademisnya nomor 1 gitu dibandingkan yang lain. Sebenarnya kayak latar belakang motivasi yang kakak dapat tuh apa sih yang bisa buat kakak kayak gitu? Buat yang akademis dulu kali. Iya. Kalau yang kenapa kok akademis duluan gitu? Karena menurutku memang di dunia kerja setelah masuk sekarang juga rasanya akademis itu bukan faktor utama ya.
atau bukan faktor yang pertama yang menentukan, tapi bisa dibilang walaupun bukan pertama tapi dia salah satu yang utama gitu. Yeah. Karena mungkin banyak ya di luar sana yang bilang kuliah tuh nggak penting gitu, atau nilai IPK tuh nggak penting. Nah itu biasa pertama, kalau nggak papahnya kaya banget, ya kakeknya yang kaya banget atau neneknya kaya banget lah, ya pilih aja salah satu gitu. Emang udah dari keluarga betul. yang Atau yang kayak bilang IPK nggak penting, ya itu jadi nggak penting ketika kita punya skill yang memang udah diakui dunia. Dalam artian contoh, orang yang bilang IPK nggak penting tapi dia bisa, misal ya kalau di dunia IT ngehack server apa gitu, server Google, ya udah wajar aja, itu dia memang udah jago, IPK nggak penting. Tapi faktanya cari di semua perusahaan, cari di semua apapun bidangnya, IPK atau ijazah kita kuliah itu sangat penting. Bahkan salah satu syaratnya ya minimal S1 gitu. Nggak ada yang bilang SMA, nggak ada yang bilang nggak perlu ijazah gitu, nggak ada. Semua butuh ijazah. Betul. Nah, namanya dia minta ijazah pasti lihat nilai kita tuh. Which is itu jadi salah satu tahap filtrasinya. Jadi salah satu alasan motivasinya sih itu. Walaupun kalau ada juga mungkin yang menentang kan, tapi at the end kayak Kak Anton juga pengennya bikin bisnis. Bisnis kan IPK nggak penting gitu-gitu ya. Ya tapi namanya hidup kan kita nggak pernah tahu. Nama hidup nggak pernah, kita bisa planning tapi yang di atas yang bekerja buat kita ya. Jadi kalau memang jalannya di sini ya kita lakukan aja semua yang terbaik. Supaya kita ibarat kata gini, kalau kita lakukan akademis baik, semuanya baik, kita punya banyak pilihan jalan. Betul. Gitu sih. Nah itu tadi di bidang akademiknya ya. Kalau misalnya di non akademiknya gitu. Kenapa suka berorganisasi juga gitu ya? Karena basically suka berteman aja. Oh, untuk nyari relasi juga kali ya? Pernah punya pengalaman yang mungkin kehilangan banyak teman karena organisasi juga, tapi itu nggak buat kapok sih, lebih ke arah oke, dari situ belajar gimana caranya make friends dari organisasi, bangun. Yang pasti yang menurutku sangat penting adalah pengalaman ketemu banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda sih. Karena kalau di kuliah aja ketemunya, contoh aku di informatika, ya ketemunya cuma anak-anak informatika aja. Betul, ya. Tapi dari organisasi ketemu banyak banget orang. Oh ya, oke. Keren. Sip. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya nih Kak. Kalau misalnya tadi Kakak udah ikutin organisasi dan Kakak juga sempat bilang kalau misalnya ternyata berorganisasi itu sneak peek-nya dunia pekerjaan atau realnya gitu ya. Kira-kira dari organisasi ini manfaat apa aja sih yang bisa Kakak dapat ketika Kakak kerja gitu? Kayak pengalamannya gitu. Karena sebenarnya gini, di organisasi ya puji Tuhan dan kebetulan juga kan beberapa kali dapat kesempatan untuk pegang role yang cukup penting atau punya tanggung jawab yang besar. Nah menurutku itu sangat berguna di dunia pekerjaan sih. Karena pekerjaan itu nggak cuman mau kerja jadi karyawan atau bikin bisnis ya. Itu nggak cuman soal skill kita aja, tapi soal soft skillnya juga. Which is salah satunya adalah responsibility kita. Terus juga pengalamanku di dunia IT juga nggak cuman ngelihat kita bisa jago bikin sesuatu, tapi bagaimana cara kita jago mengkomunikasikan sesuatu. Karena kan at the end semuanya kita akan kerja tim. Betul. Nggak mungkin kita tuh hidup benar-benar sendiri, kerja sendiri. Dan organisasi yang melatih kemampuan-kemampuan itu sih. Oh wow, oke. Tapi Kakak pernah nggak sih kayak mendapati tantangan gitu selama berorganisasi atau selama kuliah gitu? Kalau tantangan pasti ada aja ya, apalagi pas udah masuk semester 6, 7, udah magang, terus penelitian sambil magang, sambil organisasi, terus sambil nyiapin semester 7 ya layaknya mahasiswa pada umumnya, nyiapin skripsi gitu-gitu kan. Tantangannya lumayan berasa, jujur aja di semester 7 sih. Pas di ending-ending berarti ya? Betul, karena pola pikirnya kan udah mulai berubah tuh, udah mulai merasa pada saat itu masih ada sih tanggung jawab sebagai di organisasi, tapi juga karena perspektifnya udah mulai berubah sedikit gitu bahwa oke, at the end aku kuliah ini untuk cari uang gitu. Nah jadi aku harus mulai bangun karir juga kan. Akhirnya ya pasti mulai bagi waktunya sesekali ya, nggak sering lah. Sesekali mungkin agak ada tantangan sedikit di situ sih buat ya untuk membalance semuanya. Karena kan sayang aja ya udah misal organisasinya bagus, secara karir bagus, tapi udah semester 7 masa iya kuliahnya nggak diselesain. Benar. Padahal skripsi kan pasti jadi salah satu tantangan yang cukup besar lah ya buat semua mahasiswa. Gitu. Oh, berarti tapi waktu pas Kakak at the end nih, pas di dunia perkuliahan udah masukin skripsi, magang dan lain-lain, itu Kakak organisasinya itu masih jalan atau enggak sih? Masih,
Jadi di tahun terakhir di semester 6 sama semester 7 itu aku masih menjabat jadi ketua MI ya. Oh, itu masih ya. Masih. Berarti Semester 8 yang udah bener-bener nggak ada karena bukan nggak mau ya, tapi lebih ke arah emang udah nggak boleh aja semester 8. Nggak ada yang mau terima lebih. Berarti sampai titik habis darah penghabisan pas kuliah itu diselesain gitu ya. Wah, keren banget lagi. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Bagaimana sih tanggapan Kakak mengenai kayak anggapan atau stereotip nih mahasiswa, kayak persepsinya mereka tuh kalau misalnya terlalu banyak organisasi nanti akademiknya malah keteteran, terus malah kayak nggak dikerjain, sehingga itu bakal berdampak pada nilainya atau gimana. Menurut Kakak tuh kayak gimana sih, dan boleh dong kasih tanggapan dan tips and triknya juga. Oke, sebenarnya namanya tanggapan tuh kan itu berarti opini orang. Opini, betul. Nah, ya karena itu opini orang, aku bisa bilang itu 95% tidak benar ya. Oh ya. Nah, yang 5% tuh ya biarin, itu faktor orang-orang tertentu yang mungkin memang mempercayai itu aja. Kenapa aku bisa bilang nggak benar gitu? Karena tadi aku udah sempat jawab sedikit sih. Menurutku ya, waktu 24 jam sehari itu sangat banyak buat kita. Nih, kalau ditanya apakah seorang Anton ada yang dikorbankan, jujur ya pasti ada. Contoh, ya kalau kita banyak kegiatan, pasti contoh yang berkurang pertama untuk hiburan kita harus kita kurangin dikit. Terus bukan nggak ada sama sekali ya, dikurangin dikit. Terus kalau kita ngomong soal aku pribadi, jujur yang aku kurangin salah satunya adalah tidur. Tidur. Nah, rata-rata aku tidur sehari itu pas zaman-zaman itulah ya, kurang lebih 4-5 jam lah sehari. Nah, sebenarnya mungkin ada orang yang akan menentang gitu kayak, lu nggak sehat, lu bakal cepat mati gitu mungkin ya. Nah, tapi menurutku itu adalah bagian dari aku memanage waktuku selama 24 jam itu gimana. Nah, makanya kalau dibilang apakah organisasi itu bikin nilai kita jelek, kasarannya kan gitu. Menurut aku enggak, karena kalau ditanya aku aktif berorganisasi bukan cuma dari kuliah, bahkan dari SMP, SMA pun aku udah aktif organisasi juga. Jadi aku nggak merasa aktif organisasi itu akan membuat nilai kita turun. Nah, as long as kita tahu mana porsinya, mana tanggung jawabnya, mana prioritasnya, gitu sih. Jadi jangan sampai karena gini ya, jangan sampai orang tuh beranggapan, oh berarti harus organisasi all out, terus habis itu Senin sampai Jumat organisasi terus, pokoknya kelas organisasi, tugasnya nggak dipegang sama sekali, itu salah. Nah makanya semuanya harus tetap dihandle dengan baik. Salah satu tipsnya ya mungkin satu aja sih, yang aku tahu ya, belajarlah bagi waktu atau memanfaatkan waktu-waktu yang biasa kita pakai cuma buat scrolling gitu sih. Oh iya, main handphone karena gitu. Scrolling nggak kerasa kan, biasa 10 menit, habis itu kerja lagi atau organisasi lagi, terus 10 menit lagi, nah itu kalau di total jadi lama. Nah itu bisa dimanfaatkan, contoh daripada scrolling ya mungkin nyicil tugas kayak atau apa. Tapi Kakak kan jatuhnya kayak kalau misalnya orang normal ya, kayak orang normal, jam tidur 5 jam itu kan kayak kurang cukup ya biasanya ya? Iya, itu udah pernah ngerasa ngantuk nggak sih Kak? Menurutku sih, ya ini dari apa yang pernah ku baca, ku dengar, dan ku lihat di berbagai macam sumber ya. Iya. Contoh kalau teman-teman nanti boleh cari juga lah ya. Iya. Banyak banget orang-orang sukses di dunia. Contoh kita, let's say yang salah satu ilmuwan terkenal, Nikola Tesla, Albert Einstein. Terus kita ngomong Elon Musk, terus Jack Ma dan lain sebagainya, siapapun itu, rata-rata jam tidur mereka sangat sedikit. Bukan karena mereka gaya-gayaan kayak, oh aku nggak butuh tidur, bukan. Tapi mereka memang ada di pemahaman yang bahwa tidur itu sebenarnya memang secara biologis yang bagus buat kita tuh 8 jam di sehari. Nah tapi secara biologis juga tubuh kita tuh didesain punya kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang udah kita terapkan. Contoh, kita nggak pernah terbiasa bangun pagi. Jam 6 pagi itu atau jam 5, jam 6 pagi kita nggak pernah bangun pagi. Ya kalau kita tidak pernah memulai, ya tidak akan kita bisa bangun pagi. Tapi coba kita lakukan berturut-turut setiap hari gitu. Ada yang bilang 21 hari, ada yang bilang 22 hari, ada yang bilang 66 hari. Ya pokoknya lakuin aja terus lah. Menurutku harinya nggak penting, lakuin aja terus, konsisten. Lama-kelamaan kalau bangun siang malah rasanya aneh. Bener sih. Kadang-kadang juga kalau misalnya kita nggak pakai alarm, tiba-tiba kayak langsung bisa bangun jadi sendiri. Bangun sendiri. Iya, nah itu karena tubuh kita tuh, bahkan soal alarm juga sama ya, itu kan punya alarm tubuh sendiri. Jadi alarm tuh nggak cuma di HP sebenarnya.
Karena sering ya kayak, atau mungkin kadang-kadang juga ada kondisi di mana kita tuh udah ngantuk banget tapi badan kita memang belum suruh kita tidur. Betul. Tapi kayak kita lihat jam, oh ini udah malam banget. Atau mungkin sebaliknya, kita tuh udah kayak masih ngantuk banget tapi badan kita udah perintahin kita buat bangun. Iya. Oke, keren banget Kak. Selama aku ngasih pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban Kakak tuh kayak bener-bener, aku sebagai mahasiswa pribadi ya, kayak berguna banget lah dan memotivasi aku untuk kedepannya kuliah tuh kayak, oh harus kayak gini, harus kayak gini. Jadi kuliah tuh kayak tadi, ya bener kayak yang tadi Kakak bilang, kalau misalnya kuliah tuh kayak bukan sekedar kupu-kupu lah, tapi kalau bisa manfaatin semaksimal mungkin, cari pengalaman yang banyak, yaitu dengan berorganisasi salah satu contohnya. Nah ini udah ke pertanyaan yang terakhir nih Kak. Jadi selama Kakak kuliah tuh kayak Kakak boleh dong kayak kasih pesan dan kesan yang pengen Kakak sampaikan ke kulikers nih yang nanti nonton tentang ya mereka kuliahnya nanti harus kayak gimana, atau kayak ya tadi balik lagi ke tips and triknya secara singkat kayak gitu. Oke, ini karena ke kulikers. Kulikers. Jadi ngomong ke kamera nih aku? Iya, ngomong ke kamera. Jadi buat teman-teman semua, mahasiswa, mahasiswi, kulikers yang mungkin nonton, kalau boleh kasih pesan buat teman-teman, intinya kuliah pastiin memang prioritas pertama adalah kalian harus lulus ya. Jadi nilainya itu ya kalian tentuin sendiri standar kalian gimana, karena standar orang beda-beda. Terus yang kedua, jangan sampai kalian jadi mahasiswa yang kuliah pulang. Karena kuliah itu berbeda dari dunia kalian SD, SMP, SMA. Kuliah itu adalah tempat kalian menjajaki, menemukan jati diri kalian sukanya apa. Karena kita sering ya menemukan orang kuliahnya apa, ending-endingnya atau ujung-ujungnya kerjanya yang lain. Nah itu salah satunya adalah kita bisa temuin dari kita aktif berorganisasi, aktif kumpul, ketemu sama orang, diskusi, brainstorming, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir mungkin pesan buat teman-teman juga, apapun yang teman-teman lakukan semuanya dengan sepenuh hati gitu. Jangan pernah merasa kok udah di organisasi, kok ujung-ujungnya rasanya kurang ini, kurang itu. Nah, menurutku biasanya kekurangan itu bukan dari organisasinya atau dari apa yang teman lakukan, tapi lebih ke arah kalian memang kurang aja naruh effortnya. Jadi kalian belum menemukan esensinya dari apa yang kalian lakukan. Kurang lebih gitu sih. Thank you. Wah, keren banget. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Oke Kak, segitu aja sih sebenarnya kulik-kulik kali ini bersama Kak Anton. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktu di sini. Makasih banyak udah menyempatkan waktu buat tampil di acara kulik-kulik aka dari UMN TV. Dan ya, semoga nanti kulikers yang nonton dengerin semua perkataan dan tips and trick dari Kak Anton. Segitu dulu. Bye-bye. Oke kulikers, gimana pembahasan tadi antara aku dan Kak Anton mengenai mahasiswa kura-kura aka kuliah rapat. Semoga tips and trick dan juga tadi obrolan-obrolan mengenai tantangan, cara mengatasinya, semuanya yang kita bahas bersama Kak Anton tadi bisa bermanfaat untuk kulikers semuanya. Sampai sini dulu ya kulikers. Jangan lupa untuk saksikan terus kulik-kulik di YouTube channel UMN TV setiap hari Jumat jam 7 malam. Bye kulikers.